Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini berbeda dengan video sebelumnya ataupun video yang lainnya yang biasanya review buku atau unboxing buku. Tapi kali ini aku kepingin ngobrolin dari manfaat membaca buku yang aku rangkum dari beberapa situs web ataupun aku mencari yang relate dengan aku, yang masih aku usahakan juga meskipun ada yang belum tercapai. Nah, apa itu manfaat dari buku ini? Sebelum kita beranjak ke sana, kita intro dulu. Oke, masuk ke pembahasan poin dari video ini, yang mana manfaat dari membaca buku ini sudah aku rangkum menjadi 8. Yang mana kemarin ketika aku searching itu ada sekitar 16-an atau 17 itu kalau nggak salah. Terus aku rangkum menjadi 8 saja, saya rasa cukup, yang dekat dengan diriku dan apa ya, dan aku harap relate dengan kehidupan teman-teman juga. Nah, dari manfaat membaca buku ini kemarin aku ambil dari 4 situs. Yang pertama bola.com, terus ceritatahu.co.id, ceritatahukontan.co.id, terus ada disposibdajabar.go.id, terus halodoc.com. Nah, dari keempat situs ini yang percaya kontangan tadi merangkum menjadi 8 poin yang aku rasa relate dengan kehidupanku, meskipun ada 1-2 poin yang masih aku usahakan sampai ke sana. Nah, manfaat dari membaca buku ini yang pertama adalah meningkatkan daya empati kita. Nah, menurut penelitian, mereka yang gemar membaca buku, khususnya buku fiksi, memiliki kemampuan berempati yang tinggi. Mereka akan lebih mampu memahami perasaan dan emosi dari orang lain, dan hal ini membantu dalam hubungan interpersonal dan kehidupan bersosialisasi. Jadi, misal ketika kita baca sebuah buku fiksi yang di sana posisinya adalah tokohnya ini, peran utamanya lagi galau, lagi kehidupannya kacau dan lain sebagainya, yang condong ke kurang menikmati hidup lah. Ketika kita membaca akan posisi kita itu akan tahu, oh posisinya seseorang ini seperti ini loh, posisinya si penulis ini seperti ini loh, secara psikologi ataupun secara lingkungannya. Jadi kita sebagai pembaca berusaha memposisikan kita itu sebagai pemeran utama yang nantinya dalam kehidupan nyata itu kita bisa survive dengan memahami setiap situasi dan kondisi ketika kita banyak membaca buku-buku yang dirasa ada banyak masalah sosial ataupun individu masing-masing secara psikologi. Yang kedua, mengurangi stres. Sebuah penelitian yang dimuat oleh Journal of College Teaching and Learning menjelaskan kebiasaan membaca buku setidaknya 30 menit setiap hari dapat membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan frekuensi detak jantung, dan menurunkan perasaan stres. Manfaat tersebut sama efektifnya dengan olahraga meditatif seperti yoga dan menyaksikan tayangan humor. Nah, jadi ini berusaha aku terapkan dalam kehidupanku secara nyata, yang mana ketika membaca buku fiksi itu bisa membantu mengurangi stres. Misal seperti yang aku katakan tadi di poin pertama, ketika permasalahan hidup di si tokoh ini lebih kompleks dari kita, dan ternyata dalam kehidupan kita itu seolah kita itu komparasi gitu loh, kehidupan kita dengan si tokoh dalam buku ini. Oh, ternyata ada yang lebih parah dari kita, ada yang lebih kompleks permasalahannya. Jadi banyak-banyak menghela nafas, oh masih bersyukurlah gitu.
Tapi terkadang ya juga ketika membaca buku, misal bukan buku fiksi tapi buku yang lebih ke akademis gitu, nggak sepenuhnya bisa mengurangi stres. Terkadang malah membuat kita bingung dan garu-garu kepala. Apa ya maksudnya ini? Jadi kita perlu cari lagi. Ya tergantung bagaimana kita menyikapi juga, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah menambah kosakata. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin bertambah pula kosakata yang kita miliki. Anda cenderung lebih mahir dalam berbicara ketika memiliki banyak kosakata. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadi Anda, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Secara tidak langsung, manfaat membaca itu bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda. Anda akan dikenal di lingkungan sebagai seorang yang memiliki wawasan luas, dan juga membaca buku bisa menjadi jalan masuk mempelajari bahasa baru. Oke, ini cocok banget dalam apa yang aku alami saat ini, relate dalam kehidupan nyataku, yang mana terkadang ketika kita memiliki banyak kosakata itu dalam berretorika, berbicara di depan umum, public speaking, itu lebih enak, percaya diri kita itu lebih nambah. Ya meskipun masih kurang pengalamanku tentang public speaking ataupun kosakataku yang kadang kurang tepat digunakan di suatu pembicaraan apa. Ya, ketika kita memiliki kosakata yang banyak, seolah kita tidak kehabisan topik pembicaraan, tidak muter-muter kalau didengarkan orang biasanya. Meskipun konteksnya tetap muter-muter, tapi dengan bahasa yang lebih keren. Itu yang menjawab percaya diri kita. Nah, ketika kita memiliki wawasan yang luas, otomatis apa yang kita omongkan itu juga akan luas, tapi juga kosakata kita akan banyak. Dan seolah-olah itu orang ini pintar banget public speakingnya, seolah-olah bahasanya keren banget, pakai bahasa Jerman, pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Inggris, meskipun secara kosakata bisa menggunakan bahasa Indonesia secara sederhana, biar bisa dipahami. Cuma kadang ya gaya dikit-dikit lah. Terus yang keempat, ini ada meningkatkan kemampuan menulis. Nah, ini yang masih aku usahakan dan masih aku pengen belajar menulis dan lain sebagainya. Entah menulis secara berita ataupun menulis opini secara pribadi. Nah, sehubungan dengan poin sebelumnya, semakin banyak kosakata yang kita miliki, semakin baik pula kemampuan kita menulis. Tentu saja manfaat membaca tersebut berpengaruh baik kepada kualitas Anda di sekolah ataupun di tempat kerja. Jadi poin keempat tentang kemampuan menulis ini berbanding lurus dengan apa yang di poin sebelumnya tentang penambahan kosakata. Terus yang kelima ada meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Manfaat membaca berikutnya adalah meningkatkan kemampuan Anda dalam berpikir analitis. Anda menjadi lebih mudah untuk menggabungkan detail-detail dari setiap masalah. Dengan begitu Anda menjadi lebih mudah pula dalam mencari jalan keluar. Nah, jadi ketika kita membaca buku, itu ada manfaat yang kadang tidak langsung kita rasakan. Ketika kita baca buku itu kadang secara tidak langsung kita itu bisa memahami pokok permasalahan dalam misal buku fiksi. Pokok permasalahannya itu seperti ini loh. Saya runtut masalahnya seperti ini, terus nanti klimaks dalam permasalahannya sampai puncak, dan nanti ada jeda untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan. Nah, itu kadang yang tidak secara langsung kita rasakan dalam membaca buku. Misal ada juga dalam buku-buku yang buku-buku perkuliahan ataupun buku makalah. Itu ada rumus latar belakang kenapa seseorang menulis buku ini.
rumusan masalahnya. Jadi ketika ada rumusan masalah, berarti di situ ada masalah yang harus diselesaikan. Baru pokok pembahasannya. Jika sudah masuk pembahasannya, nanti baru ada kesimpulan dari buku itu, baru saran dan masukan dari sang penulis. Keenam, ini ada meningkatkan kemampuan konsentrasi. Oke. Membaca mampu meningkatkan kemampuan konsentrasi menjadi lebih baik. Cobalah untuk merutin membaca buku agar kemampuan konsentrasi semakin terasa baik. Jika kamu merasa mengalami gangguan konsentrasi, segera gunakan aplikasi Halodoc dan bertanya kepada dokter mengenai keluhan kesehatan yang Anda alami dan berbagai faktor yang menurunkan kemampuan konsentrasi seorang. Salah satunya adalah stres dan depresi. Oke, poin yang terakhir, aku promosi lah tentang Halodoc ini. Jadi poin intinya adalah ketika kita membaca buku itu harus fokus dari apa yang dibacakan buku ini. Misal mempermasalahkan tentang persoalan dari kehidupan seseorang di dunia perkuliahan ataupun dunia sekolah. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu kita dituntut untuk fokus dengan apa yang ada di buku ini. Fokus bukan berarti kita diam gitu aja ya, tapi fokus dengan diam dan memahami dari pokok pembahasan. Sampai terkadang orang yang fokus saking fokusnya itu tidak memperhatikan yang ada di sekelilingnya, baik yang lewat ataupun yang berbicara. Saking fokusnya dengan membaca buku dan memahami isi dari buku tersebut. Oke, ke-7 dan 8 sekalian. Yang ke-7 adalah meningkatkan kemampuan komunikasi, dan 8 menambah wawasan dan pengetahuan. Saya rasa ini hampir sama dengan menambah kosakata tadi dan menambah kemampuan menulis. Jadi ketika kita memiliki banyak kosakata, secara tidak langsung ketika kita berbicara seolah-olah topik pembahasan ini tidak ada habisnya. Misal lagi membaca buku fiksi tentang perempuan, runtut gitu, dengan satu orang membaca buku tentang perempuan. Terus di sisi lain, di waktu lain kita berbicara tentang politik dengan orang lain. Ini loh teorinya tentang politik. Terus berbicara tentang pers, tentang filsafat dan lain sebagainya. Seolah kita itu memiliki wawasan luas. Berbicara dengan siapapun kita sudah bisa memposisikan diri bahwasanya ini seorang akademisi, ini adalah masyarakat, dan ini masyarakat dalam artian petani gitu misal, dan lain sebagainya. Terus menambah wawasan ya kurang lebih sama dengan poin sebelumnya, baik di komunikasi ataupun kosakata ataupun juga menambah wawasan kita dalam menulis. Dari 8 poin pembahasan tentang manfaat membaca ini, yang aku rasakan benar-benar dekat dengan kehidupanku dan relate dengan kehidupanku, yang mungkin juga tidak menutup kemungkinan berbeda dengan pandangan teman-teman. Yang di bawah kan ada kolom komentar, bisa teman-teman tulis di bawah ditulis di kolom komentar, ada yang bisa ditambahkan ataupun yang tidak cocok dengan teman-teman bisa kita diskusikan lah. Terus ya harapannya ketika teman-teman sudah melihat video ini, berbondong-bondong untuk segera membaca, banyak-banyak membaca, baik baca berita ataupun membaca buku dan lain sebagainya yang membaca. Yang pastinya dibarengi dengan validitas baik buku itu ataupun berita itu, yang takutnya ada hoax di dalamnya. Dan terkadang dalam membaca buku itu tidak relate dengan kehidupan kita, jadi kita perlu menyikapi dan mengambil kebijakan yang tepat untuk kehidupan kita sendiri, baik itu fiksi ataupun sejarah. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Itu saja dari aku. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa tulis komentar, bisa like, share, dan subscribe channel YouTube aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.